A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali bertemu dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa dapat pembelajaran yang baru, ilmu baru, motivasi, semangat, juga inspirasi dan sebanyak-banyaknya kemanfaatan lainnya. Dan sejak minta maaf sebelumnya karena update untuk materinya agak terlambat. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan spirit dari kita bersama. Oke, jadi ini untuk pertemuan yang kedua ya, insyaallah. Dan hari ini juga usahakan buat untuk yang ketiga sekalian ya. Maksudnya yang ketiga ya. Oke. Bentar, salah. Hari ini yang ketiga dan nanti Bapak akan usahakan juga sekalian buat yang keempat. Jadi hari ini kita ada dua materi yang akan dibahas, dua tema yang dibahas seperti itu. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, saya minta rekan-rekan sekalian, mahasiswa untuk membaca buku tentang Rich Dad and Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Karena bagi Bapak, ini adalah salah satu buku yang istilahnya itu mind-blowing. Karena dengan membaca buku ini, kita tuh akan mendapat sudut pandang yang baru tentang hidup dan tentang uang. Jadi Bapak spoiler dikit bahwa Robert T. Kiyosaki ini dia menceritakan tentang kisah hidup yang dia alami. Dia memiliki dua orang ayah. Yang satu ayah yang dia sebut dengan ayah kaya, satu lagi adalah ayah miskin. Kedua orang ini, atau kedua sosoknya ini, sosok ayah yang dia miliki ini memiliki kepribadian yang berbeda. Berbeda dalam hal apa nih? Berbeda dalam hal sudut pandang terhadap uang. Jadi, kalau sudut pandang orang ayah yang miskin itu, uang bagaikan sesuatu hal yang salah. Sedangkan sudut pandang ayah kaya, uang adalah potensi kebaikan. Jadi banyak orang ketika dia memiliki banyak uang, dia bisa melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ada bagi orang yang miskin, menganggap uang adalah sesuatu hal masalah. Uang. Dengan ada uang masih jadi bermasalah. Itu kan hal yang ini ya. Hal yang menurut Bapak kurang tepat juga. Jadi maksud Bapak tuh, Bapak ingin teman-teman baca buku ini, minimal di chapter 1, tugas bacanya, tentang The Rich Don't Work for Money. Oke, itu yang tolong dibaca. Kemudian Bapak sampaikan juga di sini, setidaknya kalau teman-teman baca sampai habis, seharusnya dapat 2 poin ini. 2 poin penting ya. Yang harus didapat yaitu tentang sikap kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang satu bersifat greed. Yang kedua, fear. Jadi, greed ini artinya adalah serakah.
Sedangkan fearness itu ketakutan, takut. Kalau menurut keyakinan kita bawa ke agama juga sesuai kan. Tidak boleh jadi orang yang serakah, terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu, ingin memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak baik, tidak benar, melakukan segala cara, kan nggak boleh. Itu juga dengan sifat takut, karena kita harus yakin kita ada Tuhan, kita juga berikhtiar, berusaha, dan harapannya gini, mudah-mudahan semua bisa baca sampai tuntas untuk minimal chapter 1. Dan nanti akan minta rekapan atau reviewnya ya di dalam Google Form, insya Allah. Terus dalam buku ini juga saya minta maaf nih, buku yang saya berikan berbahasa Inggris. Jadi tujuannya memang lebih fokus kepada melatih kita sebagai anak muda, mahasiswa untuk bisa terbiasa membaca teks berbahasa Inggris. Mungkin akan sedikit berat, tapi ya mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik. Dan tugas baca buku ini Bapak berikan bukan hanya untuk kelas ini. Jadi kelas ini ada 2, di dalam mata kuliah ini 2 kelas. Bapak juga sudah berikan juga tugas yang sama kepada kelas yang lain. Kelas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, di kelas yang lain. Jadi minimal satu angkatan kita di tahun ini semester 6 semuanya membaca buku ini untuk chapter 1. Oke? Membaca, semoga bermanfaat. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ternyata kita hari ini akan membahas tentang konsep laporan laba rugi. Ada banyak kegunaan, keterbatasan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas tentang laporan laba rugi. Oh iya, ini pertanyaan klasik yang seharusnya sih nggak perlu diperdebatkan ya, tentang mana yang benar, laba dulu atau rugi dulu. Tentang kenapa laporan laba rugi kan, itu nggak usah dijawab. Mau dijawab ya? Ya, tentang sudut pandang. Kalau orang sebagai pengusaha tentu mengharapkan laba, maka namanya laba dulu, laba rugi. Tapi kalau bagi orang lain yang sifatnya itu berpikir tentang negatifnya dulu, maka dia akan buat rugi laba. Jadi hanya masalah nama dan penempatan, nggak ada masalah. Oke, ngomong tentang itu, saya jadi teringat sama sesuatu tentang sifat manusia. Sifat manusia itu ada 2. Sifat manusia ada 2. 1, orang yang positif. 2, orang yang negatif. Nah, keduanya ini sama-sama bermanfaat dan dibutuhkan oleh dunia. Contoh orang yang positif thinking, contohnya itu orang yang membuat pesawat terbang. Dia yakin nih manusia satu hari nanti bisa terbang, maka dibuatlah yang namanya pesawat terbang. Dia yakin bisa terbang, dirancang, karena terbentuklah pesawat terbang. Nah, contoh orang yang negatif, ketika orang lain dah bawa pesawat terbang, dia mikir, kalau pesawat terbang ini jatuh, gimana nasib penumpang? Maka orang yang tersebut akan membuat parasut. Nah, kan nampak nih, kalau ternyata orang yang positif dan negatif itu sama-sama dibutuhkan. Contohnya kapal nih, orang positif merasa yakin suatu hari saya bisa nyebrang ke sana. Karena gimana? Nyebrang laut. Ya, saya bukan kapal. Kapal udah terbentuk, kata orang negatif, kalau tenggelam gimana? Kalau bocor gimana? Maka dibuatkanlah pelampung, obat sekoci. Jadi, kalau bilang bahwa orang positif dan negatif itu udah lumrah dalam kehidupan manusia, bahwa memang akan ada orang yang sifatnya positif dan negatif, dan keduanya itu sama-sama dibutuhkan.
Tapi kalau bisa, kita sebagai seorang manusia, sebaiknya menjadilah orang yang positif. Karena ketika kita menjadi orang positif, maka kita akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan seharian kita. Gitu. Satu lagi, terakhir nih, tambahannya, pengayaannya. Itu tentang self-talk. Ini mata kuliah akuntansi atau mata kuliah? Udah lah, clear aja ya. Oke, self-talk itu penting. Sama seperti gunung di atas air laut. Yang terlihatnya itu gini. Asik. Nih, warna biru. Nah, kita tuh sebagai manusia terkadang hanya ngelihat ini, sedikit puncak gunung kita. Tapi potensi kita tuh yang sebenarnya di sini masih banyak, masih besar. Jadi harapan Bapak, kita sebagai seorang manusia harus bisa self-talk ke diri sendiri itu dengan cara yang positif. Karena kalau kita bicaranya positif, maka kita akan menjadi orang yang lebih berpotensi untuk jadi orang yang berhasil. Tapi kalau kita self-talk-nya negatif aja, ya susah akan berhasil gitu. Oke, keren kan gambarnya? Makasih. Oh iya, sama-sama. Oke. Nanti saya simpankan ya gambar ini ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut. Oke, laba rugi. Nanti dalam konsep laba rugi itu, yang sudah Bapak siapkan adalah teman-teman akan Bapak kirim ini ya, format laporan laba rugi komprehensif dari Bank BCA. Tujuannya apa? Supaya bisa dipelajari. Untuk dipelajari lebih lanjut. Nanti di tugas yang bawah. Oke, sekarang kita masuk lagi ke laporan laba rugi. Secara konseptual, kita sudah, Bapak kira semuanya sudah tahu bahwa laporan laba rugi itu merupakan bagian dari laporan keuangan. Fungsinya untuk apa laporan laba rugi? Fungsinya ada cukup banyak. Gini, yang Bapak jelaskan seperti ini sebenarnya, bahwa hal-hal seperti ini kan merupakan suatu hal yang umum dan teman-teman bisa dapat dari beberapa referensi yang bisa dibaca dari buku, dari jurnal dan lainnya. Cuman Bapak ingin membahas beberapa hal yang kiranya mungkin belum terbahas dalam buku dan jurnal seperti itu. Nah, fungsinya nanti tolong diisi ya, jadi tugas ya. Asik. Fungsi laporan laba rugi. Asik, kita dapat 2 tugas. Baca buku, kemudian fungsi laporan laba rugi dibuat 3 jadi tugas. Asik. Yang ketiga, tugasnya format ini tentang Bank BCA, sila dibaca. Oke. Sekarang kita bicara sedikit tentang, waktu kita kan cuma 15 menit. Nanti buat di sesi kedua, hal-hal penting apa yang bisa menjadi poin tambahan yang bisa teman-teman tahu tentang laporan laba rugi itu, yang menarik lah yang tahu tanpa atau nggak terlalu dibahas di buku, tapi ada yang harus kita tahu gitu. Oke? Kemudian di pertemuan kedua bisa kita bahas ya. Alhamdulillah tugasnya udah mulai nampak. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus semangat dan lakukan yang terbaik. Be the best.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.